Bang, bisa nggak scalping menggunakan Fibonacci? Jawabannya bisa. Gimana caranya? Tonton video ini sampai habis. Silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga. What's up guys, welcome back to channel Ugo. Nah, dalam video kali ini kita bakal membahas cara mudah scalping Fibonacci Crypto. Bang, bisa nggak sih kita scalping menggunakan Fibonacci? Bisa bro. Nah, caranya gimana? Nah, sebelum kalian memulai untuk scalping Fibonacci Crypto, kalian harus tahu dulu gimana teknik dasar dalam menggunakan Fibonacci. Gimana bang teknik dasar dalam menggunakan Fibonacci, atau gimana cara menarik garis Fibonacci? Caranya sangat gampang banget ya. Pertama-tama kita harus tahu tren dari sebuah market dulu. Nah, jadi kita harus tahu apa itu tren. Tren dalam sebuah market yaitu ada 3. Yang pertama ada bullish, yang kedua ada bearish, dan yang ketiga ada sideways. Nah, gimana sih ciri-ciri market yang dikatakan bullish? Market dikatakan bullish ketika ia membentuk pola higher high, higher low, higher high, higher low, dan higher high. Nah, ciri-ciri market bullish akan berbentuk seperti ini ya. Membentuk pola higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ini adalah market bullish. Lalu bagaimana dengan ciri market bearish? Market bearish ya kebalikan dari market bullish. Dia akan membentuk pola higher low, lower low, higher low, lower low. Nah, jadi seperti ini. Untuk market bearish akan membentuk pola lower low, higher low, lower low, higher low, lower low. Nah, apa yang dimaksud dengan higher high seperti yang ini? Higher high adalah pantulan yang terjadi itu lebih tinggi dari pantulan sebelumnya ya. Jadi pantulan yang ini itu lebih tinggi dari pantulan yang ini, yang sebelumnya. Dan pantulan yang di bawahnya itu lebih tinggi dari pantulan yang di bawahnya sebelumnya ya. Jadi akan selalu membentuk pola yang lebih tinggi dari pantulan sebelumnya. Itu disebut higher high dan juga higher low ya. Nah, sebaliknya untuk market yang sedang mengalami kondisi bearish, dia akan membentuk pola lower low dan juga higher low. Lower low, higher low, lower low. Jadi higher low itu adalah pantulan yang terjadi itu lebih rendah dari pantulan yang sebelumnya ya. Jadi ketika memantul di bawah dan terjadi berikutnya adalah pantulan yang di bawah lebih rendah dari pantulan yang sebelumnya. Begitu juga dengan yang di atas. Pantulan yang di atas itu lebih rendah dari pantulan yang di atas sebelumnya. Itu disebut higher low ya. Yang di bawah disebut lower low. Lalu bagaimana ciri dari market sideways atau konsolidasi? Nah, market sideways itu market yang bergerak lurus ya. Jadi polanya biasanya seperti ini. Pantulan terjadi itu cenderung sejajar ya, antara di atas dan juga pantulan yang ada di bawah. Jadi seperti ini biasanya disebut sideways atau konsolidasi ya. Nah, untuk market yang sedang mengalami konsolidasi seperti ini, kita tidak bisa menggunakan Fibonacci retracement ya. Jadi kita abaikan untuk market sideways. Dan sekarang kita fokus ke market yang sedang mengalami kenaikan atau bullish, dan market yang sedang mengalami penurunan atau bearish. Nah, lalu gimana teknik dasar dalam kita menarik garis Fibonacci? Untuk menarik garis Fibonacci, yang pertama pada market bullish, itu kita berfokus untuk melihat pantulan yang ada di bawah ya, atau higher low-nya. Jadi kita fokus untuk melihat higher low, karena kita akan menarik garis Fibonacci itu dari higher low ke higher high. Sebagai contoh, di sini kita ambil dulu Fibonacci. Nah, untuk mengambil tools Fibonacci itu ada di pojok kiri atas ini. Buka, lalu kalian akan melihat Fibonacci retracement. Ini tinggal ditekan saja ya. Setelah itu, kalian bisa menarik dari higher low ke higher high seperti itu. Nah, untuk settingannya kalian bisa samakan dulu dengan punya saya. Cara settingnya adalah tinggal kalian double klik di garis-garis Fibonacci ini ya, salah satunya. Double klik, nah maka akan muncul settingan seperti ini. Jadi kalian bisa ikuti settingan saya dulu. Yang pertama itu 0, yang kedua itu 0,382, yang ketiga 0,5, yang keempat 0,618, dan yang kelima itu di angka 1 ya. Untuk warnanya silakan kalian atur sendiri. Untuk saya tempatkan warna kuning itu di 0,618 dan warna orange itu di 0,382. Sisanya semuanya warna putih. Karena di level Fibonacci 0,618 dan 0,382 itu adalah rasio Fibonacci yang paling penting ya, terutama di 0,618 ini. Nah, jadi garis Fibonacci ini berfungsi untuk kita melihat sampai batas mana harga akan bergerak atau candle akan memantul. Nah, biasanya candlestick itu akan bergerak dan memantul di Fibonacci retracement di 61,8 karena ini adalah rasio emas dari Fibonacci ya. Atau bisa juga candlestick biasanya memantul di 38,2%. Jika terjadi pantulan di level Fibonacci 38,2%, ini menandakan market
sangat kuat untuk mengalami kenaikan lagi ya. Nah, jadi ketika market memantul di golden ratio Fibonacci, berikutnya market akan mengalami kenaikan. Nah, kalau kita tarik lagi dari higher low ke higher high-nya, maka harga juga sama akan memantul di golden ratio Fibonacci 61,8% ya. Nah, berikutnya untuk market yang paling ujung, kita tarik ke higher high-nya, dan kemungkinan yang terjadi adalah market akan turun mencapai level 38,2% atau di golden ratio dari Fibonacci sampai sini. Ketika candlestick memantul di golden ratio Fibonacci, kemungkinan market masih akan mengalami kenaikan. Tetapi jika market berhasil breakout dari Fibonacci 61,8, maka saat ini adalah arah tren akan berubah ya. Karena kalau kita tarik garis tren, nah di sini terlihat market masih mengikuti arus tren. Nah, ketika berhasil breakout di sini, maka arah tren akan berubah menjadi ke arah bearish ya. Nah, ketika market berhasil breakout dari level Fibonacci 61,8%, maka di sini kemungkinan arah tren akan berubah ya, dari yang awalnya bullish menjadi bearish, atau dari yang awalnya naik menjadi turun ya. Nah, lalu gimana caranya kita menarik garis Fibonacci untuk market yang sedang mengalami penurunan atau tren bearish? Nah, kalau untuk market bullish, kita fokus untuk melihat pantulan yang ada di bawahnya atau higher low-nya, berbalik dengan market yang mengalami penurunan atau bearish. Untuk market bearish, kita fokus untuk melihat pantulan yang ada di atas ya, atau higher low-nya. Jadi dari sini kita tarik Fibonacci dari higher low ke lower low. Maka kita akan melihat candlestick akan memantul di golden ratio dari Fibonacci 61,8%, atau paling tidak biasanya memantul di level 38,2% ya. Sama halnya seperti tren bullish tadi, ketika memantul di area 38,2%, maka market cenderung sangat kuat untuk mengalami penurunan ya. Nah, kalau kita cari lagi area yang lain, kita tarik lagi dari higher low ke lower low, maka kemungkinan nanti pergerakan market adalah dari lower low ke arah golden ratio dari Fibonacci ya, dan akan memantul di sini dan melanjutkan kembali penurunannya atau trend bearish. Nah, ketika kita melihat pantulan terjadi di golden ratio Fibonacci 61,8%, maka di sini kita bisa memasang order short ya. Jadi kita tunggu dulu market mengalami penurunan atau melihat satu candle bearish, maka di sini kita bisa melakukan open posisi, dan untuk stop loss kita tempatkan di atas garis Fibonacci 61,8%. Tapi sebenarnya untuk lebih bagus kita tempatkan di Fibonacci yang paling atas untuk level stop loss-nya ya. Dan untuk target profitnya kita gunakan rasio 1,2 kali ya. Nah, jadi seperti itu teknis dasar dalam kita menarik garis Fibonacci dan juga melakukan open posisi. Nah, sekarang kita coba di market yang sebenarnya ya. Oke, di sini saya masuk ke market Neo USDT. Nah, pertama kita identifikasi dulu arah pergerakan market ya. Di sini kita bisa melihat arah pergerakan adalah bullish atau naik ya. Lalu kita identifikasi pantulannya di sini. Turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Nah, setelah ini kemana market akan bergerak? Nah, ini adalah titik higher high. Ini saya beri tanda dulu, higher high. Nah, di sini bisa kalian lihat market membentuk pola higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, di sini setelah ini kemana market akan bergerak? Sampai titik mana market akan mengalami pantulan atau rejection? Nah, jadi kita nanti bisa identifikasi pantulannya dengan menggunakan Fibonacci retracement. Nah, lalu di sini dari mana kita bisa menarik garis Fibonacci? Kita tarik dari, nah ingat, untuk trend market yang sedang bullish kita fokus untuk melihat pantulan yang ada di bawah ya, atau higher low-nya. Nah, di sini, nah ini pantulan yang di bawah, kita tarik dari bawah atau swing low ke swing high. Dan ternyata pantulan terjadi di 38,2%. Maka artinya market sangat kuat untuk mengalami kenaikan ya. Lalu kita ambil lagi dari swing low ke swing high yang di sini, dan ternyata tepat memantul di golden ratio dari Fibonacci ya di 61,8%. Lalu market kembali naik. Nah, jadi memang peluang untuk memantul itu lebih banyak terjadi di dua level ini, di 38,2% dan juga golden ratio 61,8% ya. Nah, berikutnya kemana market akan bergerak? Kita bisa ambil Fibonacci dari swing low ke swing high. Nah, jadi kemungkinannya adalah market akan bergerak ke sini ke arah 38,2% atau ke golden ratio dari Fibonacci. Dan kemungkinannya nanti setelah memantul di Fibonacci 61,8%, maka market akan kembali mengalami kenaikan ya. Jadi area golden ratio ini adalah
area yang paling penting. Nah, cuman di sini kan kita belum melihat candle bearish ya, atau candle merah. Di sini masih terbentuk candle hijau, jadi kita belum bisa untuk mengidentifikasi Fibonacci sebetulnya. Nah, cuman di sini untuk contoh saja, anggap saja di sini sudah terbentuk candle merah, maka kita bisa menarik garis Fibonacci dari swing low ke swing high ya. Karena di sini swing high-nya belum terbentuk, belum ada candle merah yang terbentuk, maka kita belum bisa menarik garis Fibonacci. Jadi kita harus menunggu dulu untuk market membentuk candle merah dulu, barulah kita bisa menarik garis Fibonacci ya. Dan kita berfokus untuk melihat golden ratio dari Fibonacci di 61,8% ya. Nah, jika ternyata market mengalami breakout di Fibonacci 61,8% di sini, terjadi breakout ini misalnya ya, contohnya, maka tren yang tadinya bullish akan berubah menjadi bearish. Jadi pergerakannya akan seperti ini. Turun, naik, turun, naik lagi, turun, naik, dan turun lagi. Nah, maka arah market nantinya akan seperti ini ketika terjadi breakout ya. Breakout dari Fibonacci 61,8% dan juga sampai menembus di level Fibonacci yang paling bawah di 100% ini. Maka confirm bahwa market akan mengalami pembalikan arah dari yang awalnya naik, maka market akan mengalami penurunan atau bearish ya. Nah, untuk yang nggak mau ribet menentukan pola-pola dari candlestick yang terbentuk seperti ini, sebetulnya ada cara yang lebih mudah ya untuk kita menentukan level higher low, higher high, higher low, higher high-nya. Caranya adalah dengan kita menggunakan indikator yang namanya zigzag. Zigzag. Jadi seperti ini, zigzag plus plus. Kalian bisa gunakan ini, nah maka akan muncul garis-garis higher high dan higher low, ataupun lower high dan lower low ya. Kita bisa mengidentifikasi market dengan mudah kalau menggunakan indikator ini ya. Nah, untuk backgroundnya kita bisa ubah. Untuk zigzagnya kita setting dulu. Di sini bisa kita hilangkan scanning directionnya ya, centangnya dihilangkan, maka backgroundnya akan hilang. Tadi ada background berwarna hijau merah, itu sudah kita hilangkan. Nah, bisa kalian lihat di sini dengan mudah kita bisa melihat posisi higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, dengan begini kita lebih mudah untuk menarik garis Fibonacci ya, yaitu dari higher low ke higher high, dan ternyata market atau candlestick memantul di level Fibonacci 38,2%. Nah, kita cari lagi, tarik dari higher low ke higher high. Nah, yang ini sangat tepat berada di golden ratio dari 61,8% ya. Jadi market memantul tepat sekali berada di level golden ratio dari Fibonacci 61,8%. Ketika menyentuh level ini, market langsung mengalami kenaikan ya. Lalu untuk berikutnya, kita bisa menarik dari higher low ke higher high. Nah, saat ini kita bisa mengidentifikasi sampai mana market akan bergerak. Jadi ada kemungkinan market bergerak dari higher high itu turun ke golden ratio-nya, lalu akan mengalami kenaikan kembali. Jadi seperti itu, kalian hanya berfokus untuk melihat level golden ratio dari Fibonacci ini, yaitu di 61,8% ya. Karena besar kemungkinan market biasanya memantul di golden ratio ini. Atau masih meneruskan trennya, kita bisa melakukan open posisi long di level Fibonacci 61,8% ini ya. Jadi ketika mengalami kenaikan, ada candle hijau, kita bisa melakukan open posisi di sini dan meletakkan stop loss di level Fibonacci yang paling bawah. Lalu target profitnya di 1,2 kali dari stop loss ya. Oke, di sini. Nah, ini rasionya di 1,2 kali. Nah, cuman kalau seandainya market ternyata mengalami penurunan, di sini kerugian yang kita alami akan lumayan besar ya, yaitu di 3,81%. Nah, untuk mengurangi resiko ini, kita bisa mengurangi stop loss-nya dengan cara mencari pantulan yang terjadi sebelumnya, yaitu di sini ya. Nah, di sini terjadi pantulan, kita bisa membuat area support di sini. Nah, jadi kita bisa menempatkan stop loss itu di bawah dari area supportnya lagi sedikit, maka kerugian yang kita alami akan berkurang dan kita bisa menargetkan profit lebih rendah ya, di 1,2 kali dari stop loss. Nah, jadi di sini target profitnya. Jadi kesempatan untuk kita atau peluang untuk kita mencapai target profitnya akan lebih besar karena kita sudah mengurangi target profitnya yang awalnya terlalu tinggi. Kita bisa mengambil lebih rendah lagi dikit sehingga peluangnya untuk mendapatkan profit itu lebih besar ya. Nah, di sini membentuk candle merah. Jadi kemungkinan market akan mengalami penurunan sampai
level Fibonacci di 38,2% atau di golden ratio yaitu di 61,8%. Jadi kita perhatikan dua level ini, biasanya market akan memantul peluangnya lebih besar di 38,2 dan juga golden ratio-nya di 61,8% ya. Nah, jadi seperti itulah cara yang benar dalam kita menarik garis Fibonacci ya. Dan juga untuk menentukan rasio risk reward dari garis Fibonacci ini. Nah, sekarang mari kita langsung praktekkan gimana strategi scalping Fibonacci Crypto untuk kita mendapatkan profit menggunakan garis Fibonacci ini, terutama di dalam market crypto. Nah, untuk garis Fibonacci ini kita bisa pergunakan pada time frame berapapun yang kalian inginkan, mau 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, 4 jam, daily ataupun weekly, itu bisa ya. Jadi dengan menggunakan Fibonacci retracement itu kita dengan mudah bisa mencari level support ataupun resistance dari sebuah market ya. Dan ini adalah salah satu tools yang paling sering saya gunakan ya untuk menentukan level support dan juga level resistance-nya. Nah, ternyata market turun sampai ke level Fibonacci 38,2% ya. Dan saat ini membentuk candle berwarna hijau. Cuman ini belum terkonfirmasi candlenya apakah nanti akan terus berbentuk candle hijau. Kalau iya, berarti pantulannya berada di level Fibonacci 38,2%. Maka bisa kita katakan bahwa market masih sangat kuat untuk mengalami trend bullish ya. Jadi kita tunggu dulu apakah nanti market malah akan turun lagi dan menyentuh level golden ratio, lalu barulah setelah itu akan mengalami kenaikan atau malah trennya berbalik ya. Kalau berhasil ditembus level Fibonacci 61,8% sampai dengan 100% ini, maka bisa kita katakan arah market akan berubah ya. Nah, jadi kemungkinan trennya akan berbalik jika candlestick berhasil breakout dari level Fibonacci 61,8% sampai dengan 100% ya. Oke, sambil kita menunggu market apakah nanti akan memantul di golden ratio, kita cari lagi kondisi market yang sedang bearish ya atau sedang turun. Jadi dengan menggunakan indikator zigzag ini, kita akan bisa lebih mudah untuk melihat tren dari market ya. Nah, seperti di sini kita bisa melihat tren sedang mengalami penurunan ya. Di sini. Nah, secara garis besar tren sedang mengalami penurunan sampai akhirnya breakout di sini. Dan tren berbalik arah ya, yang dari awalnya turun berikutnya tren mengalami kenaikan. Nah, jadi seperti itu. Jadi sangat mudah dengan menggunakan indikator zigzag ini dan untuk melihat arah pergerakan market ya. Di sini kita bisa melihat market sedang mengalami konsolidasi ya. Jadi konsolidasi atau sideway, pergerakannya rata-rata di garis support dan juga resistance yang sama. Jadi di sini garis resistannya, di bawah adalah garis supportnya. Jadi pergerakannya itu rata di garis support dan resistannya sampai pada akhirnya breakout di sini dan kembali mengalami kenaikan, sehingga di sini mengalami perubahan arah tren ya. Yang awalnya bearish saat ini mengalami tren bullish. Dan sekarang kita bisa lihat di sampai level mana harga memantul, dan ternyata harga memantul di sini ya. Karena sini sudah terbentuk garis higher high dan juga higher low di 50% ya, Fibonacci 50% memantul, dan seharusnya kita bisa melakukan open posisi long di sini ya. Sini agak telat sedikit, seharusnya di sini setelah membentuk candle hijau, lalu berikutnya kita langsung memasang posisi long ya, karena secara garis besar di sini trennya adalah bullish. Dan untuk stop loss kita tempatkan di swing low ya. Jadi di bawah dari candlestick yang paling rendah sebelumnya ya. Candlestick yang paling rendah kan yang ini ya, yang merah, kita tempatkan di bawahnya lagi sedikit. Nah, di sini kira-kira. Lalu untuk target profitnya kita ambil 1,2 kali. Oke, di sini kita tunggu apakah market nanti akan naik dan menembus target profit kita. Jika iya, maka kita akan mendapatkan keuntungan 1,92% ya. Namun jika berbalik arah ternyata mengalami penurunan, kita akan mengalami kerugian 1,6%. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita tunggu dulu market apakah akan berhasil menembus target profit kita. Oke, berhasil ditembus dengan hanya satu candle saja ya. Jadi sangat kuat kenaikannya. Ketika harga memantul di area Fibonacci 50%, tidak sampai di golden ratio dari Fibonacci, itu harga langsung mengalami kenaikan.
dan kita langsung melakukan open posisi setelah terbentuk satu candle hijau ya. Nah, seperti ini. Ini kalau saya zoom biar kalian bisa melihat. Nah, ketika market turun dan menyentuh Fibonacci 50% dan membentuk satu buah candle hijau yang lebih besar bodinya ketimbang candle merahnya ya. Jadi kita bisa melakukan open posisi. Ini adalah satu candle bullish untuk mengkonfirmasi kita melakukan open posisi ya. Jadi begitu candle hampir tertutup, kita lihat timernya. Di sini kan ada timer 10 detik, 9 detik, 8, 7, 6. Nah, setelah itu akan terbentuk candle baru. Nah, seperti halnya di sini, ketika terbentuk candle hijau, lalu berikutnya membentuk candle baru, maka kita langsung melakukan open posisi ya. Posisi long dan stop loss kita tempatkan di swing low atau di candle yang paling rendah sebelumnya. Candle yang paling rendah sebelumnya adalah di candle yang berwarna merah ini dengan shadow di bawahnya. Jadi ada shadow di sini, kita tempatkan di bawah dari higher low-nya ya. Nah, di sini kan ada titik higher low. Kita tempatkan stop loss itu di bawahnya lagi sedikit. Nah, dan untuk target profit kita gunakan 1,2 kali stop loss untuk rasionya ya. Nah, ini rasionya 1,2 kali. Ternyata kita profit ya. Di sini berhasil menembus target kita. Nah, jadi seperti itu untuk strategi scalping Fibonacci Crypto ya. Nah, untuk kalian yang belum paham gimana teknisnya, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Atau kalian bisa ulang-ulangi dulu video ini sampai kalian paham ya. Jadi sebetulnya untuk teknis dalam menarik garis Fibonacci itu sangat mudah sekali, sangat gampang. Apalagi dengan adanya bantuan dari indikator zigzag ini, sehingga kita bisa mengidentifikasi titik-titik pantul dari candlestick. Berdasarkan titik pantul tersebut, kita bisa dengan mudah menarik garis Fibonacci ya. Nah, lalu sebagai bonusnya, di sini kita bisa menggunakan tambahan indikator lagi yaitu EMA, Moving Average Exponential. Nah, kita di sini gunakan Moving Average untuk panjangnya itu 200 ya. Dan warnanya saya ubah ke warna orange. Oke. Nah, jadi dengan menggunakan EMA 200 ini, kita bisa dengan mudah mengidentifikasi tren yang sedang terjadi. Nah, jadi di sini semua candlestick yang berada di atas EMA 200 itu artinya tren sedang bullish. Semua candlestick yang berada di bawah EMA 200, nah yang ini kan di bawah EMA 200 ya, EMA 200-nya ada di atas yang warna orange ini, dan candlestick bergerak di bawahnya, itu artinya tren sedang bearish atau sedang mengalami penurunan ya. Dengan demikian, ketika kita melihat candlestick berada di atas EMA 200, maka kita hanya mengambil posisi long atau posisi atas ya. Jadi kita menarik Fibonacci dari swing low ke swing high, sehingga kita mendapatkan level support di 38,2%. Harga memantul di sini dan kita bisa melakukan open posisi long. Nah, ketika berhasil menembus, di sini kita melakukan open posisi long, dan untuk stop loss kita tempatkan di bawah titik pantul atau higher low-nya. Lalu untuk target profit kita tempatkan 1,2 kali dari stop loss ya. Maka di sini kita profit. Nah, lalu kita cari lagi marketnya. Lalu untuk kondisi market yang bearish, kita cari candlestick yang ada di bawah EMA 200. Nah, ketika kita melihat candlestick berada di bawah EMA 200, maka kita hanya mencari posisi short saja ya, posisi bawah saja. Jadi kita hanya menarik garis dari swing high ke swing low saja. Seperti ini, market turun, naik, dan memantul di Fibonacci 61,8%. Maka di sini kita bisa melakukan posisi short. Terbentuk satu candle merah besar. Nah, di sini kita harus menunggu dulu. Nah, di sini kita belum bisa melakukan open posisi ya, sampai market membentuk satu candle merah panjang yang lebih panjang dari candle hijaunya. Karena kita mencari posisi turun ya. Nah, ini ada candle hijau besar, lalu candle merah, dan candle merah lagi. Dan ketiga candle merah ini sudah melewati satu candle hijau besar ini. Jadi kita bisa melakukan open posisi di sini ya. Dan kita tempatkan stop loss di atas lower high-nya. Ini titik pantul yang lower high. Lalu target profitnya kita gunakan 1,2 kali ya. Dan di sini kita profit ya. Nah, sebetulnya di sini nyaris mengenai stop loss kita, tapi belum kena dan market kembali turun dan ternyata kita profit di sini ya. Di sini berhasil ditembus untuk target profit kita. Nah, jadi seperti itulah teknis dalam kita menggunakan Fibonacci retracement yang digabungkan dengan indikator zigzag dan juga EMA 200 ya.
Dengan demikian kita bisa dengan mudah untuk mengidentifikasi level support ataupun resistance yang menggunakan Fibonacci retracement. Oke, untuk kalian yang masih ada pertanyaan mengenai cara mudah scalping Fibonacci crypto ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Atau kalian bisa ulang-ulangi video ini sampai kalian paham. Untuk yang suka video ini jangan lupa like dan juga share video ini. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah support channel Ugo dengan cara subscribe. See you on the next video and thank you.